Makum itu bagus, tapi nggak usah di posting lah. Apa ini posting? Kalau kita minta maaf, ikhlas, ya ikhlas minta maaf. Tubagus Jody, sopir sekaligus terpidana kasus kecelakaan maut mobil yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah 4 November 2021 silam, pasca menjalani 2,5 tahun masa hukumannya di Lapas Jombang dari vonis 5 tahun yang diterimanya sejak 10 September kemarin menjalani pembebasan bersyarat. Jody pun langsung berziarah ke makam almarhum Bibi Ardiansyah dan juga almarhum Vanessa Angel di TPU Islam Malaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bagi saya sih itu tidaklah menjadi terlalu merisaukan banget ya. Kenapa? Kalau memang dia sudah menjalankan hukuman kemudian dia mendapatkan keringanan dan ternyata dia bebas, ya sudah selesai bagi saya. Usai menghirup udara bebas, Jody pun mengunggah momen dirinya ziarah sekaligus untuk meminta maaf kepada dua korban di laman akun Instagramnya. Bagi saya dia datang makum itu bagus, tapi nggak usah di posting lah. Apa ini posting? Kalau kita minta maaf, ikhlas, ya ikhlas minta maaf. Mau kita nangis itu, mau guling-guling kita situ, ya sudah, nggak perlulah di posting. Ngapain? Apa tujuan kita mau pansos juga? Meninggal kok kalau dia. Tak hanya mengunggah foto di makam, Jody juga membagikan potret di lapangan golf bersama Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, serta lagi-lagi menuliskan maaf karena baru sempat datang menjenguk setelah melewati proses hukum. Alhamdulillah dapat PB ya, pembebasan bersyarat. Karena udah menjalankan 2/3 dari hukumannya 5 tahun, ditambah dengan remisi ya, Alhamdulillah pada tanggal 10 September kemarin jadi sudah menghirup bebas, udara bebas ya. Bebasnya Jody yang jauh lebih cepat dari vonis yang didapatnya tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga keluarga Bibi dan juga Vanessa. Sementara Fuji menunjukkan kekecewaannya dengan menulis komentar di unggahan Instagram Tubagus Jody. Fuji tampaknya belum bisa memaafkan perbuatan Jody yang membuat Gala Sky harus kehilangan kedua orang tuanya. Bukan kita tidak percaya kepada takdir Tuhan, tapi di situ ada faktor kelalaian dan kecepatan yang melebihi batas menurut saya. Apakah kamu akan begitu legowo aja? Kekecewaan mendalam yang masih terus terpatri hingga saat ini ternyata juga membuat Haji Faisal dan keluarganya mulai berprasangka buruk terhadap Jody. Ya, Haji Faisal dan keluarga menilai jika kedatangan Jody ke makam almarhum dan almarhumah seperti upaya pansos. Tidak hanya itu, Haji Faisal dan keluarga juga tidak sudi menerima kedatangan Jody ke rumah mereka dan sampai mengusir. Lantaran hal itu justru sangat mengganggu dan juga seperti mengorek luka lama mereka. Tidak perlulah ada interaksi lagi. Bagi saya sudah selesai. Saya nggak selesai. Agar jangan trauma itu bangkit lagi dalam, jangan darah ini jangan mendidih lagi. Mendidih darah, kalau ketemu sama dia mendidih darah. Karena tetap kita merasa penyebabnya. Saya masih kesal, kecewa, marah, belum bisa menerima. Luka tuh belumlah begitu sembuh, masih memerah. Kita bertatap muka dengan orang yang menyebabkan anak kita dan menantu kita hilang. Bagaimana? Oma gemetaran dan kemudian menangis dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Sampai masuk ke dalam rumah Oma, dan dia ditinggal di luar. Begitu dia ketemu, Oma menggigil sampai di dalam, menggigil dia sampai di dalam. Saya lagi tidur di bangunan. Kenapa? Dia menggigil, saya kedapatan. Kenapa? Ini katanya. Sampai dia nggak bisa ngomong dia. Gigil. Saya keluar. Saya bilang, "Pain, ada apa kamu kesini lagi?" Ya sempat saya marah. Udah jalanin hidup kamu.
kami Tak hanya berkomentar soal penolakan yang diperlihatkan Haji Faisal dan keluarga, ayah Jody juga mencoba menjawab sindiran yang dilontarkan Fuji terkait pembebasan bersyarat yang didapat putranya itu. Kalau prosedur pembebasan bersyarat sudah dijalani 2/3 plus remisi ya, plus remisi, makanya SK-nya kalau nggak salah tanggal 10 September bebas bersyarat ya. Terus mungkin juga dapat remisi di sana. Jody juga berkelakuan baik. Selama ini juga saya nggak pernah mendengar ada ada permasalahan di lapas gitu. Karena seminggu sekali atau setiap kali Jody telepon juga kondisinya baik-baik aja di sana. Kabar mengejutkan yang muncul dari Irish Bella sejak resmi bercerai dengan Amar Zoni pada awal tahun 2024 lalu. Irish Bella tengah bersama dengan seorang pria yang wajahnya tertutup masker. Kandasnya rumah tangga Irish Bella dengan Amar Zoni tentu meninggalkan luka. Meski begitu, perempuan kelahiran 23 April 1996 ini sudah memantapkan hatinya dengan pilihannya kini. Akan tetapi, perempuan yang kerap disapa Ibel ini enggan membongkar identitas kekasih hatinya itu. Namun yang jelas, Irish Bella mengaku bahwa dirinya memang tengah dekat dengan seseorang yang menjadi tambatan hatinya. Kini dirinya tak mau berlama-lama menyendiri. Ibel pun tak memiliki kriteria spesial tentang siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Bagi Ibel, selagi bisa membahagiakan dirinya dan membuat masa depan dirinya juga anak-anaknya menjadi lebih baik, Ibel ingin menyegerakan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sebenarnya sih pengennya kalau memang udah cocok gitu ya, semuanya udah cocok tuh pengennya ya yang cepat gitu. Masih belum bisa di-spill ya, nanti ya. Minta doanya aja, semoga ya dimudahkan, terus disegerakan ya, gitu dan nggak salah pilih. Nggak bisa spill apa-apa dulu sih ya, pokoknya ya didoain aja, mudah-mudahan yang terbaik gitu. Hidup tanpa pendamping, Irish Bella yang bermain dalam sinetron Saleha sempat dikabarkan dekat dengan lawan mainnya, Teuku Ryan. Irish Bella yang sudah malang melintang di dunia entertain ini mengaku sudah kenyang dengan hal seperti itu dan memilih untuk tidak mengambil hati. Meski begitu, Ibel membiarkan kedua anaknya untuk turut menentukan apakah calon ayah sambungnya nanti layak atau tidak. Itu mah hal yang normal, pasti masyarakat itu akan berkomentar, netizen akan berkomentar, apalagi memang aku adalah sosok public figure, itu suatu hal yang sangat normal dan aku nggak pernah mengambil hati sih komenan-komenan. Kalau misalnya itu membangun, itu memang mengingatkan, aku pasti akan terima. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak menjatuhkan atau justru membuat aku jadi kepikiran, aku ya sekedar baca aja, nggak aku ambil hati, karena semua orang punya pemikirannya masing-masing kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kedepannya yang terbaik aja, minta doanya.